Halo, berjumpa dengan saya Ibob Tarigan dan partner saya Sony Sembiring. Kami adalah vlogger yang biasa membicarakan mengenai peternakan dan juga budidaya perikanan ataupun udang. Benar ya, sekali, Bu. Kita di sini mau ngapain? Kali ini kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pakan dan budidaya ikan dan udang, yaitu CP Prima. Oh. Nah, edisi kali ini kita akan bahas lebih spesifik, Bob, mengenai budidaya ikan. PT Sentral Proteina Prima Tbk atau CP Prima adalah perusahaan budidaya ikan dan udang yang berdiri sejak tahun 1980. Jadi perusahaan ini sudah beroperasi lebih dari 40 tahun dan areanya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. CP Prima memproduksi produk-produk aquaculture berkualitas tinggi seperti pakan, benih, probiotik, sampai dengan produk makanan ikan, udang, dan makanan olahan lainnya. Tahu nggak, Bob? CP Prima disupport dengan teknologi yang canggih dan para ahli yang terus melakukan inovasi. Nggak heran kalau gitu. Nggak dong. CP Prima itu menjadi market leader di sektor pakan aquaculture di Indonesia. Number one. Mantap. Ini semua sudah dibuktikan dengan beberapa perolehan sertifikat nasional maupun internasional yang menjamin kualitas produk serta pengelolaannya yang ramah lingkungan. Jadi setelah mengenal sekilas tentang CP Prima, Bob, sekarang kita mau bahas tentang faktor-faktor yang mendukung kesuksesan proses budidaya ikan. Budidaya ikan itu sebetulnya nggak terlalu sulit, tapi nggak juga mudah. Beberapa pilihan jenis ikan yang populer di petambak Indonesia seperti lele, nila, bandeng, gurami, dan banyak lagi lainnya. Nah, tiap jenis ikan beda cara perlakuannya. Hari ini kita mau kasih tips dasar dari CP Prima tentang gimana caranya supaya hasil budidaya ikan bisa mencapai hasil yang maksimal. Gimana, Son? Nah, jadi Bob, ada 4 faktor nih yang kalian perlu perhatikan baik-baik. Yang pertama, jenis pakan yang sesuai dan berkualitas. Yang kedua, benih unggulan. Yang ketiga, probiotik. Dan yang terakhir, yang keempat, SOP budidaya yang benar. Nah, Bob, hal pertama yang penting untuk kita bahas kali ini adalah tentang pakan ikan, Bob. Betul, Son. Karena pakan ikan itu sangat berpengaruh untuk memperoleh angka kelangsungan hidup yang tinggi dan juga tingkat produktivitas panen yang tinggi. Tinggi juga ya? Iya. Pakan CP Prima diproduksi dari bahan baku pilihan dengan kandungan nutrisi yang berkualitas tinggi yang sesuai untuk tiap jenis ikan. Jadi, ikan dapat tumbuh sehat dan waktu dipanen hasilnya maksimal dan juga memiliki ukuran yang seragam. Gimana, Son? Nah, Bob, CP Prima menyediakan 3 tipe pakan, Bob. Yang pertama, pakan bibit. Yang kedua, pakan jenis terapung. Yang ketiga, pakan tenggelam, Bob. Oh, jadi semua tipe pakan itu harus disesuaikan dengan jenis ikan dan juga tahapan pertumbuhan dari ikannya, Son. Iya dong. Ya, coba ini apa? Nah, ini Bob, pakan FF888. Dan yang kedua, pakan FF999. Ini untuk pakan ikan bibit apung, Bob. Pakan ini, Bob, diformulasikan khusus dengan nutrisi yang seimbang untuk mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi, Bob. Ya. Ini kita coba seri yang lain nih. Ini ada High Profit 781 untuk makanan lele. Ada High Profit 781 N3 untuk pakan ikan nila. Ya. Ada juga untuk pakan ikan bandeng. Ya. Ada juga ini Apalagi nih, seri Super Carp S99 untuk pakan ikan mas. Terutama pada masa pertumbuhan. Ini juga diformulasikan khusus supaya meningkat produktivitas. Nah, Bob, ketiga series pakan ini merupakan pakan yang sangat laris manis di pasaran, Bob. Wow, sudah pasti. Karena pakan CP Prima pasti mengeluarkan pakan yang berkualitas. Jadi, kita yang berbudidaya sudah pasti untung.
berikutnya adalah pemilihan dan penggunaan benih unggulan. CP Prima selalu menjaga standar kualitas benih ikan yang dihasilkan karena kualitas benih ikan menjadi salah satu penentu keberhasilan budidaya ikan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, CP Prima bekerja sama dengan petani atau pengusaha hatchery di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Benih-benih yang diproduksi seperti benih ikan nila black prima, nila red prima, dan lele prima. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Iwan, pengelola dari seluruh tambak ikan nila ini. Pak Iwan ini merupakan mitra dari CP Prima juga, Bob. Oh iya, betul. Coba kita tanya-tanya dulu, Bob. Pak Iwan, bagaimana bentuk kerjasama Pak yang sudah dilakukan dengan CP Prima? Alhamdulillah, saya kebetulan udah lama juga, hampir 12 tahun saya kerja sama CPP. Kebetulan saya dapat pendederan dari CPP, pendederan nila. Kebetulan saya disupport langsung dari bibitnya yang unggulan dari CPP. Pakannya juga, obat-obatan juga, bahkan dari marketnya juga. Itu suatu keuntungan buat para petani kita. Karena itu udah jelas. Ada jaminan ya Pak? Ya? Ada jaminan dari CPP juga. Oh, ada jaminan, marketnya udah jelas. Berarti keuntungannya udah pasti ya Pak ya? Iya, udah pasti. Jelas. Kalau gitu saya permisi Son, Mau kemana, saya akan ikut Pak Iwan untuk di sini aja. Oh, gitu. Jadi pendederan nila ya Pak ya? Baik. Ayo Pak. Wah, ikut Silakan, juga Son. dong. Poin selanjutnya adalah penggunaan produk probiotik CP Prima. Probiotik CP Prima diciptakan untuk manajemen water quality, khususnya parameter biologi, plankton, dan bakteri. Probiotik ini bukanlah obat, Bob, namun produk pencegahan agar permasalahan budidaya tidak muncul. Probiotik CP Prima sendiri sudah tersertifikasi dan terdaftar dalam program Zero Antibiotik, sehingga produk ini aman untuk digunakan dalam budidaya. Poin terakhir yang harus kita pahami adalah SOP budidaya yang benar. Jadi langkah-langkah benar apa yang harus kita lakukan supaya faktor kesuksesan budidaya ikan lebih maksimal? Yang pertama, pemilihan benih ikan unggulan berkualitas. Yang kedua, persiapan lahan tebar, Bob. Untuk hal ini tergantung dari jenis kolam tempat budidaya. Yang ketiga, proses adaptasi benih yang benar. Sebelum menebar benih ikan ke dalam kolam, kita harus melakukan adaptasi benih terlebih dahulu. Dengan begitu, benih ikan dapat terbiasa dengan kolamnya yang baru, sehingga resiko kematian dapat diminimalisir ini. Nah, yang keempat, kontrol pakan. Selain mengontrol kualitas bahan pakan, kita juga harus memperhatikan jenis pakan dan juga frekuensi pemberian pakan. Peranan penting dari pakan adalah kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi ini dapat memperbaiki konversi pakan dan pertambahan berat badan ikan agar ideal dan tentunya seragam hingga masa panen. Yang kelima, pengelolaan kualitas air dan kesehatan ikan. Pada bagian ini kita harus menjaga dan cek berkala kondisi air agar suhu, pH, DO atau oksigen terlarut, amonia dan nitrit tetap dalam kondisi baik untuk budidaya ikan. Apabila semua dalam kondisi baik yang sesuai, maka penyakit pada ikan dapat kita hindari. Kita sama Pak Sindu. Pak Sindu, Ya. dari CPP. CPP ya, Pak, ya? Prima. CP Prima. Pak Sindu ini melakukan pendampingan ya Pak ya, Ya. terhadap pembudidaya ikan ikan di sini. air tawar ya, Pak ya. Banyak kan tawar. apa Pak kalau di Subang Pak? Kebanyakan di Subang ini ikan nila. Katanya ikan dari Subang ini berbeda. Oh, beda. Kualitasnya katanya lebih mumpuni daripada yang lain. Dan Ya. harga jualnya juga lebih tinggi ya, Bob ya? Oh ya, harga jualnya juga Betul. lebih tinggi. Karena memang di Subang ini dipiara di mata air. Jadi benar-benar itu air itu keluar dari perut bumi yang bersih, itulah dipakai untuk budidaya. Sehingga menghasilkan kualitas ikan juga itu yang unggul. Pak, ini kan kalau kita berbicara awalnya nih Pak, kan Ya. kalau ada kualitas yang produk unggulan, Ya,
pasti ada awalan yang berbeda. Ya. Gitu. Ya. Nah, dari awal kalau orang mau berbisnis ikan air tawar lah. Ya. Ini karena kan ada nila, ada emas, Ikan masa. Ya. ada apa lagi? Bawal dan sebagainya. Nah, Ya. diawali dengan bagaimana itu Pak pendampingannya? Ya. Pak? Ikan itu yang pertama adalah dimulai dari pemilihan bibit. Ya. Bibit itu sama kayak manusia. Kalau mau nyari bibit yang unggul itu ada namanya bibit, bobot, dan bebet. Ya. Ada faktor genetik di situ. Jadi tidak keluarga juga. faktor keluarga. Jadi tidak sembarangan kita ketemu cewek langsung kita nikahin. Siapa bapaknya dulu? Apa backgroundnya dia? Ya. Di ikan sama. Siapa ini induknya? Ini harus di closing induk-induk yang jelas memang. Ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara genetik. Nah, itu pertama, pemilihan bibit yang unggul. Yang kedua, cara dia panen, ya, panen bibit. Itu juga penting karena kalau ikan ini cara panennya dia itu sembarangan, ikan itu lecet, itu akan bermasalah nanti di pembudidaya juga. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Mukhlisin, pengelola seluruh tambak ikan ini, Son. Yoi, kita tanya-tanya dulu, Bob. Iya. Pak, kenapa dari awal sudah bergabung dengan CP Prima, Pak? Soalnya pelayanannya mayoritas di Subang itu produk CP Prima bagus. Masalah bibit bagus. Pendampingnya bagus. Jadi sejauh ini bekerja sama dengan CP Prima pasti Menguntungkan. Nah, kita sudah mendengar banyak sekali kisah inspiratif dari petambak ikan tadi, Son. Nah, ternyata di balik kesuksesan mereka, Bob, ada peran besar CP Prima di sana, Bob. Dan ada 4 faktor ya kalau bisa kita simpulkan yang Ya. menentukan kesuksesannya. Benar sekali. Oke, jangan lupa teman-teman, subscribe channel Pakan CP Prima, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Supaya lebih banyak lagi orang yang terinspirasi. Karena video-video yang lain nanti akan ada kita membahas mengenai ikan, mengenai udang, dan juga mengenai produk-produk yang terbaik dari CP Prima. Oke, tentu saja. Thanks for watching. Salam Prima.